Tips bagaimana sih menjalani kuliah farmasi di tengah kesibukan kalian yang padat. Yang pertama, kalian jangan mengandalkan rekaman apapun itu, baik materi dari Zoom atau kalian ngerekam suara dosen kalian ketika kalian kuliah tatap muka. Karena itu 80% tidak akan kalian dengarkan ulang. Ini dari pengalaman saya pribadi. Teman-teman saya dulu banyak yang ngerekam dengan harapan bahwa nanti di rumah akan dengerin. Itu hanya hayalan, bukan hanya hayalan ya, itu hanya yang gak akan terjadi. Kenapa? Karena kalian ya udah capek di rumah dan bisa pinginnya belajar hal yang lain, dan kalian akan membuang waktu kalian 2 jam untuk kelas tatap muka itu karena kalian gak dengerin gitu. Kalian berharap pada hasil rekaman kalian. Sebaiknya kalian memanfaatkan waktu 2 jam itu dengan semaksimal mungkin, karena itu berharga dan kalian gak perlu ngulang lagi. Jadi bener-bener pastikan kalian konsentrasi ketika mata kuliah itu diajarkan, dan ini sangat bakal ngebantu kalian banget untuk ngehemat waktu. Yang kedua, sebelum kalian kuliah, kalian bisa prepare materi dulu. Kalau misalnya kuliah tatap muka, kalian bisa prepare, kalau ada PowerPoint-nya kalian bisa baca-baca singkat, atau paling nggak kalian print dulu lah kalau misalnya kalian anak mencatat ya. Jadi nanti ketika kuliah kalian bisa tuh sambil ngeliat PPT, sambil ngeliat dan ngebuat coret-coretan di sana, catatan untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian anak gadget yang suka soft file, kalian bisa masukin ke handphone kalian, dan kalian ketika kuliahnya mulai kalian bisa sambil ngeliat itu dan sambil take note di sana. Kalau praktikum kalian juga harus prepare. Karena apa? Karena kali itu bisa ngebantu kalian buat ngehemat waktu kalian banget gitu. Nah, kalau praktikum, kalau kalian nggak tahu mau ngapain, kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu bakal menyita kalian waktu sangat banyak. Jadi sebaiknya kalian prepare, kalian baca dulu singkat lah di rumah, nanti mau praktikum apa, tujuannya apa, aku harus ngapain, alat apa yang perlu aku siapkan. Itu bisa kalian lakukan untuk menghemat waktu dan kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang berikutnya adalah jangan mepet deadline. Jadi kalian usahakan kalau misalnya ada tugas tuh kerjakan sejauh-jauh mungkin. Jangan mepet deadline, karena itu bisa membuat hasil tugas kalian menjadi lebih maksimal daripada kalian mepet deadline. Kalian udah bingung mau diisi apa, akhirnya mungkin diisi seadanya karena untuk menuruti si deadline tadi itu. Jadi sebaiknya dari jauh-jauh hari, terus kalian misalnya bisa diskusi sama temen dulu, kemudian nanti bisa kalian revisi, dan itu akan memberikan hasil yang memuaskan. Nah, yang berikutnya kalian juga bisa ikut organisasi. Jangan lupa ikut organisasi, harus didukung, jangan jadi kupu-kupu doang, kuliah pulang, tapi harus ikut organisasi. Yang pertama keuntungannya adalah kalian bisa dapat pengalaman organisasi. Nah, ini penting ketika kalian ngelamar kerja atau interview kerja, karena bisa buat kalian pengalaman. Yang kedua, ini tuh bisa sekaligus kalian gunakan untuk refreshing dari pelajaran kuliah kalian yang membosankan. Jadi kalian bisa ketemu sama teman baru, kalian bisa ngobrolin hal yang nggak cuman obat-obatan, bisa ngobrolin hal lain, dan ini mengasihkan gitu, mengalihkan konsentrasi kalian dari kuliah secara sejenak. Tapi jangan sampai organisasinya kebanyakan, terus kalian akhirnya kecapean dan mengganggu konsentrasi kalian untuk ikut kuliah. Jadi anak farmasi itu kalau misalnya saya saranin, kalian tuh harus bisa nge-switch otak dengan cepat. Jadi misal nih sekarang organisasi 2 jam waktunya, oke, switch ke mode organisasi. Kemudian habis itu misalnya lanjut kuliah nih. Nah, kalian harus nge-switch lagi tuh untuk mode kuliah. Jadi biar kalian bisa menerima materi-materi apapun yang disampaikan oleh dosen. Dan tips yang terakhir adalah jangan sampai tidur kurang, karena kalau misalnya kalian tidur kurang itu bisa mempengaruhi keseharian kalian. Kalian konsentrasi nggak maksimal, moodnya jelek, dan itu akan mengganggu kalian menghadapi hari itu. Kalian jadi nggak bisa menerima materi dengan baik gitu. Kalian malah ya jadi nggak maksimal gitu. Tahu kan maksudnya? Pasti tahu dong. Oke, jadi itu sekilas tips dari saya untuk teman-teman yang lagi kuliah farmasi. Semoga bisa membantu ya, dan mohon dukungannya untuk di like and di subscribe. Saya Apoteker Anita, terima kasih.